Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Farida, apa kabar nih pagi ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Ati, kabarnya. Kelihatannya Bu Farida hari ini lagi ada acara nih ya Bu Farida nih. Hari ini mau coaching nih Bu Ati. Oh, mau coaching. Dengan siapa nih Bu Farida? Dengan Pak Subhan Bu Ati. Pak Subhan, oke. Dari kelas berapa Bu Farida? Dari anak-anak SMA Bu Ati. Oh gitu, dari anak SMA ya. SMA mana nih? Iya. Bu Farida? SMA Negeri 109 Jakarta. Tempat mengajar Pak Subhan. Ya. Wah, jauh ya. Ini lewat daring atau luring nih rencananya Bu Farida? Lewat daring Bu Ati. Oke, lewat daring. Berarti Bu Farida sudah siap nih? Sudah siap. Dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan, apakah Bu Farida sudah mencatat apa yang harus ditanyakan nanti? Sudah, baik itu saya memperhatikan kompetensi coachingnya, kemudian saya juga indikator ketercapaiannya juga, serta nanti mengembangkan pertanyaan-pertanyaan terbuka untuk menggali potensi si coachingnya ini, Pak Subhannya ini. Tapi sebelumnya Pak Subhannya sudah diinformasikan sebelumnya kan? Sudah. Agar mereka dia juga ada persiapan gitu ya? Iya. Oke, kemudian dari pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan diajukan oleh Bu Farida, Bu Farida sudah menanyakan, sudah mengetahui apa itu kompetensi coaching yang harus Bu Farida miliki, dan apa yang ingin dikembangkan dari hasil nanti antara Bu Farida dengan Pak Subhan. Sudah Bu Ati. Kemudian Bu Farida juga sudah mencatat bagian mana dari kompetensi ini yang paling spesifik untuk dilakukan observasi. Iya, sudah. Oke. Dan Bu Farida sudah membuat rubrik penilaian. Sudah Bu Ati. Ya. Kemudian Bu Farida juga sudah membuat indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan oleh si coaching. Sudah. Berarti semuanya sudah dipersiapkan dengan baik ya pastinya Bu Farida ya. Baik Bu Farida, silakan Bu Farida untuk menghubungi coaching. Iya, siap. Sudah terhubung Bu Farida? Bu Ati, saya coba japri. Saya telepon aja nih sebentar. Berarti Bu Ati sambil menunggu Pak Subhan, ketika indikator ketercapaian, saya harus meng-coaching secara presence, kemudian saya harus mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaannya yang berbobot ya dalam percakapan nanti ya Bu Ati ya. Dan berusaha kehadiran penuh ya Bu Ati ya. Ya, betul. Coaching ya. Ya. Jadi setiap apa yang diceritakan oleh si coaching, Bu Farida dengan seksama melakukan kehadiran penuh agar apa yang disampaikan bisa menyelesaikan sebuah permasalahan dari si coaching. Ya nantinya coaching sendiri kan tujuannya adalah mendapatkan
penguatan ya setelah dia melakukan coaching dengan Bu Farida ya. Mudah-mudahan Bu Farida dan Pak Subhan bisa mendapatkan titik temu ya, yang akhirnya bisa melakukan Pencerahan ya buat ya. pencerahan, kemudian bisa melakukan feedback ya, bisa juga terakhir jangan lupa untuk melakukan refleksi terhadap hasil dari informasi yang didapat oleh coaching. Ya, sepertinya Bu Farida, Pak Subhan sudah masuk, silakan dimulai. Ya, baik. Di suatu sekolah SDN Penggerak 05 memperkenalkan 1. Pengamat Ibu Ati, 2. Coaching Ibu Farida, 3. Coaching Bapak Subhan. Ilustrasi coaching pada hari ini dengan tema usaha memaksimalkan kegiatan pembiasaan baik positif di sekolah. Assalamualaikum. Apa kabar Pak Subhan? Maaf Pak Subhan, suaranya kecil ya Pak Subhan, mohon maaf. Suaranya kecil Pak Subhan. Tes, ada gak? Ya, oke. Silakan dilanjut. Bu Ati ya. di mute. Oh iya, oke. Siap. Pak Subhan dulu deh yang menyapa saya, mohon maaf nanti Bu Ati tinggal edit. Dulu ya. Assalamualaikum, Bu Farida, apa kabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik Pak. Sedang apa Bu Farida? Apakah sedang sibuk sekarang? Kebetulan sedang tidak ada jam mengajar nih, ada yang bisa saya bantu? Boleh minta waktu sebentar? Boleh. Ada apa nih Pak? Tapi bagaimana kalau kita ngobrol di luar, di taman atau di lapangan supaya dan segar? Oh, boleh Pak Subhan. Ayo kita ke sana ya. Kenapa nih Pak Subhan? Kok kelihatannya wajahnya gelisah nih? Emang kelihatan banget ya Bu Farida? Iya dong, kelihatan dong. Apalagi ngobrolnya berdua kayak gini, kan ngelihat face to face. Enggak, sebenarnya sih enggak terlalu gelisah. Hanya saja saya perlu di coaching sebentar dengan Bu Farida. Apakah Bu Farida ada waktu ya bisa coaching saya? Ada hal yang perlu kita bicarakan. Bisa Pak Subhan. Mudah-mudahan nanti saya bisa mencerahkan ya. Mau mulai pembicaraan dari mana nih Pak Subhan? Dan kira-kira topik apa yang ingin kita diskusikan? Jadi sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bu Farida atas waktunya. Ya, sama Pak Subhan. Di sini saya ingin membicarakan tentang kondisi kebiasaan baik dalam rangka mewujudkan visi misi sekolah, yaitu membina kesadaran beragama yang khususnya berhubungan dengan mata pelajaran Historia yang dimana ada beberapa program, diantaranya kegiatan pembiasaan tadarus pagi dan juga ada kegiatan sholat duhur berjamaah. Namun pada pelaksanaannya memang kita harap semua anak itu secara sadar diri tanpa harus disuruh-suruh. Ketika waktunya ada harus tadarus pagi dan juga
juga ada kegiatan sholat berjamaah, mereka bergegas melakukan kegiatan tersebut dengan semaksimal mungkin, dengan khusyuk dan sebagainya. Namun pada kenyataannya pada kegiatan tadarus pagi mereka malah tidak melaksanakan dengan sebaik-baiknya, tidak mengindahkan kegiatan yang diprogramkan oleh sekolah. Maka juga ketika sholat berjamaah ini dilaksanakan, mereka cuek saja berada di kelas masing-masing. Seperti itu. Ya sebenarnya sih bagus ya kegiatannya Pak Suhan ya, ibarat kata menumbuhkan nilai karakter ya terhadap diri Iya. siswa ya. Cuman yang menyebabkan itu sepertinya ya apa yang diceritakan Pak Suhan ini, kesadaran atas masing-masing muridnya ini belum sepenuhnya ya menggambarkan ya. Jadi mesti ada penekanan kali ya Pak Subhan ya, atau mungkin diingatkan berulang-ulang kali gitu kan supaya mau tergerak hatinya ya. Kira-kira gimana Pak Subhan tuh dengan kondisi seperti itu? Mungkin harus ada cara lain sih. Kalau selama ini kan kita hanya menghimbau saja. Mungkin bagaimana pemerintah bisa menjadi solusi jika kita sekolah membuat yang dipelopori oleh buku agama untuk membuat buku amalia harian. Ada pantauan buku amalia, buku catatan, di sananya ada kegiatan panduan pelaksanaan sholat duhur misalnya. Di sholat duhur sana ada setiap harinya ada pilihan Catatan pengisian ya. lembar checklist. Misalnya sholat duhurnya jam berapa dilaksanakan, kemudian dilaksanakannya apakah berjamaah sendirian ataupun dia tidak sholat ataupun hal yang lainnya. Ataupun ketika tadarus secara di checklist apa yang dibaca, kalau yang ada ikro membaca ikro, ataupun kalau yang sudah lancar baca surat yang ada dalam Quran besar, itu dituliskan di sananya surat yang dibaca, kemudian ayatnya, dan juga siapa yang membimbingnya, seperti itu. Bagaimana? Kalau misalnya seperti itu, pelaksanaannya pada hari apa nih Pak Subhan? Pelaksanaan tadarus, kemudian kalau di sekolah kan ada pembiasan pagi lainnya nggak? Lainnya ya ada lain seperti senam, juga ada literasi dan yang lainnya. Mungkin seminggu 2 kali kalau tadarus itu pembiasaan paginya, dan itu kerjasama dengan guru kelas untuk mendampingnya. Kalau saya kan akan, kalau memonitor semua kelas akan kurang kondusif ya. Kalau semuanya, kalau saya sendiri memonitor semua kelas pada jam tersebut. Kemudian kalau sholat berjamaah itu kan tiap hari. Nanti sama juga dengan kelas untuk mengarahkan peserta didiknya menuju sholat atau masjid pada jam mendekati sholat duhur. Anak-anak sudah siap-siap ke masjid. Tapi kalau untuk sholat zuhur nih Pak Subhan, kira-kira memungkinkan nggak memberdayakan anak murid gitu kan? Misalnya untuk jadi imam, atau mungkin sampai ke taraf memimpin tadarus Al-Quran gitu kan. Jadi kalau ngelihat sumber daya misalnya gurunya terlalu terbatas ya kan, jadi kita memungkinkan nggak memberdayakan murid-murid yang kira-kira nih punya potensi yang agamanya atau karakternya lebih kuat gitu. Boleh seperti itu, atau mungkin kalau di sekolah sudah ada fasilitas internet di tiap kelas, ada Zoom, mungkin nanti yang bertugas itu kan mungkin tiap kelas tidak semua banyak yang pintar membaca Al-Quran, bahkan ada yang malu, supaya juga terlihat terdengar kalau di tiap kelas ada speakernya, mungkin jadi di sentral, di ruang, misalnya di ruang wakil, atau ada
sumber suara. Di sana ada Zoom utamanya di ruang wakil ataupun di ruang tertentu, di ruang serbaguna. Mereka membaca, mungkin bacaannya kemudian ditayangkan di Zoom. Di Zoom-nya di-share ke setiap kelas, dan juga di setiap kelas disiapkan gurunya ataupun petugas piket di kelas untuk menyiapkan. Mungkin kalau anak-anak ini kan belum bisa belum mahir yang menyiapkan Zoom ditampilkan di layar, dibantu oleh guru kelasnya untuk ditayangkan supaya terlihat bahwa ada yang memandu tadarus anak-anak, sehingga juga tampilan Zoom-nya menyorot ke anak-anak, sehingga di hostnya bisa mengontrol bahwa setiap kelas itu mengikutinya dengan sebaik-baiknya. Ya, betul. Dan bahkan mungkin ada refleksi juga di akhir, ada umpan balik juga dan bagi yang ada di kelas, manfaat dan kegiatan tersebut. Oke, sudah bagus sih Pak Subhan, tentang kegiatannya, kemudian perencanaannya, kemudian pengawasannya. Nah, kira-kira nih Pak Subhan, siapa nih yang bisa membantu agar berjalan kegiatan tersebut gitu? Yang membantu untuk kegiatan tersebut tadi sepertinya wali kelas dari staf kelas, dan juga mungkin guru BK. Kemudian sih mereka berkolaborasi, karena kan kalau sendirian pasti akan kurang sempurna melaksanakannya, maka perlu kolaborasi dengan kelas, juga dengan guru BK untuk itu juga meminta saran mereka, bahkan juga meminta saran mereka untuk lebih baik lagi dan sebagainya dari guru BK ataupun wali kelas. Oke, berarti saling bersinergi ya supaya dapat hasil yang terbaik ya Pak Subhan ya. Nah, kalau kita review nih sebentar hasil diskusi kita hari ini, menurut Pak Subhan, kira-kira apa ya yang Pak Subhan dapatkan dari diskusi kita hari ini? Alhamdulillah sih, setelah berdiskusi mungkin ada banyak pencerahan. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Bu Faridah yang bisa meng-coaching saya untuk bisa saya mencari solusi dari permasalahan anak-anak itu kurang menyadari harus mengikuti pembiasaan baik tadarus ataupun sholat berjamaah, sehingga saya bisa merasa banyak dukungan, banyak juga bisa mengambil solusi yang terbaik untuk anak-anak bisa mengikuti pembebasan baik dan yang kegiatan yang lainnya itu dengan semaksimal mungkin, diantaranya dengan ada uang harian, kemudian ada kerjasama dengan guru kelas dan juga penyiapan sarana internet dan Zoom untuk memantau kegiatan tersebut dengan sebaik-baiknya. Baik. Itu. Iya, sama-sama Pak Subhan. Oke deh, dan untuk target selesainya atau hasilnya kapan nih Pak Subhan? Mungkin kita bisa dilaporkan seminggu ya mungkin. Bagaimana Bu Rida? Ya bolehlah, targetan awalnya ya. Nah, supaya kita tahu nih dalam satu minggu ini mengalami progres ini bagaimana nih Pak Subhan nih? Bagaimana kalau kita janjian lagi ya? Nah, boleh lah, janjiannya sambil makan ya Pak Subhan ya. Boleh. Di warung sate. Boleh ya. Tapi kita makan dulu ya, baru nanti kita ngobrol-ngobrol ya, coaching-coaching gitu ya. Kebetulan jam istirahat jadi ya. Iya betul. Baik Pak Subhan, karena sudah jamnya, saya udah masuk di jam mengajar nih ya. Bu Faridah, bagaimana tadi hasil coaching dengan Pak Subhan? Apakah berjalan dengan lancar, baik?
Alhamdulillah lancar Bu Ati. Apa yang sudah dicatat sudah terjawabkah? Atau memang masih ada yang masih belum terjawab oleh Pak Subhan? Alhamdulillah sudah, sampai coachingnya sudah menemukan sarannya seperti apa, solusinya terhadap pembiasaan kegiatan baik positif di sekolahnya. Terus siapa yang membantunya juga dia Pak Subhan juga sudah tahu. Kemudian kehadiran penuhnya juga Pak Subhan benar-benar appreciate sih terhadap pertemuan tadi untuk melakukan coaching. Terus tadi sudah sampai menurut Bu Farida itu dari hasil pertemuan tadi, kalau Bu Farida bisa memetakan, menskalakan, kira-kira jawaban yang sudah diberikan atau dicari solusi dari pemecahan Pak Subhan itu dalam skala berapa? Kalau tadi coachingnya mengembangkan apa yang menjadi kegiatan pembiasaannya sih, saya berpikir positif ya, dalam arti kita sama-sama di angka 9 atau 10, karena kan ini targetnya adalah perubahan perilaku kepada murid-murid kita buat. Jadi positif di angka 9 dan 10. Tinggi ya, berarti sudah mendekati kesempurnaan ya. Berarti sudah ada perbaikan dari hasil coaching tadi ya. Kemudian menurut Bu Farida, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Jadi kan ada indikator dari Pak Subhan atau dari Bu Farida sendiri, dari hasil pertemuannya itu indikatornya, kalau dari Bu Farida itu apakah sudah tercapai indikator tadi? Baik, sama ya antara saya coaching maupun coaching pada saat melakukan observasi tadi, coaching presentnya sudah dapat. Kemudian kita sama-sama, saya sebagai coaching mendengarkan aktif. Terus ketika si coachingnya menjelaskan, saya pun coachingnya juga mendengarkan aktif. Jadi saling interest lah ya, saling mendengarkan satu sama lain. Kemudian saya sebagai coaching sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot terhadap coaching, ya kan, untuk mengembangkan potensi yang ada pada coaching. Kemudian yang terakhir adalah kehadiran penuh. Jadi kita sama-sama tadi memang saat coaching berada pada jam istirahat. Jadi benar-benar sama-sama menghadirkan hati yang penuh ya untuk melakukan coaching. Itu sih Bu Ati. Oke. Bu Farida punya catatan sendiri tentang hasil tadi pertemuan itu? Punya Bu Ati. Bisa dibacakan Bu Farida pada fokus area mana yang menjadi catatan dari hasil pertemuan tadi, Bu Farida? Baik, karena tadi coaching saya dengan temanya adalah usaha memaksimalkan kegiatan pembiasaan baik positif di sekolah. Jadi dalam bentuk kegiatan tadarus Al-Quran dan berjamaah dan sholat Juhur. Pada program tersebut, tadi kegelisahan coaching saya adalah belum memaksimalkan banyaknya murid untuk kesadaran penuh untuk melakukan tadarus maupun sholat berjamaah. Maka coaching saya memberikan solusi dengan memberikan buku catatan ya, dalam bentuk checklistan ya. Kemudian memberdayakan wali kelas maupun murid yang pintar dalam agama. Dan terakhir Bu Farida, kompetensi apa yang Bu Farida ingin dikembangkan berdasarkan hasil dari coaching yang tadi sudah dilakukan? Kompetensinya ya, pastinya bisa mampu
mengarahkan, bisa mampu mengatur atau memodifikasi coaching saya sebagai coaching terhadap coaching supaya dapat mengembangkan potensinya ke arah yang lebih baik lagi. Itu aja, Bu. Ya, terima kasih Bu Farida. Hasil dari pengamatan, saya juga punya catatan sendiri dari hasil pertemuan tadi bahwa Bu Farida sudah melakukan coaching dengan baik, ya, dan sudah bisa melakukan penyelesaian dengan coaching dengan sangat-sangat luar biasa. Dan statement terakhir Bu Farida, apakah Bu Farida bisa merefleksikan dari hasil coaching tadi? Ya, merefleksikannya ya memang kalau kita punya kegelisahan baik itu di kelas maupun kondisi di sekolah, ya sebaiknya memang kita harus butuh teman ya untuk mengcoaching kita agar kita dapat menemukan solusi terkait pencerahan kita ya demi murid-murid kita yang terbaik lah. Itu aja, Bu. Terima kasih Bu Farida Iya, atas sama-sama. waktunya dan keterbatasan waktu. Kita akhiri. Selamat semangat pagi, dan semoga kita menjadi bisa lebih baik ya Bu Farida. Baik, kita akhiri Amin. dengan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.